Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Junarto Timbang dari Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu kaum muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini pada Kamis 4 Februari 2021. Hari ini kita bersama-sama mendengarkan, membaca dan merenungkan Sabda Allah dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Maka mari kita memulai membaca dan merenungkan Sabda Allah dengan pertama-tama kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau memberikan hari baru bagi kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Kau percayakan kepada kami. Kini kami hendak membaca, merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui sabda ini kami diberikan inspirasi untuk menjalani kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sepanjang hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Allah hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, kaum muda dan adik-adik sekalian, sabda Allah hari ini mengingatkan kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagai murid-murid Kristus, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan kita sebagai murid Kristus, dan yang kedua adalah bagaimana cara kita sebagai murid-murid Kristus. Yang pertama sekali lagi adalah tujuan kita sebagai murid Kristus, dan yang kedua adalah cara menjadi murid-murid Kristus. Di dalam moralitas Kristiani memang selalu disandingkan antara dua hal ini. Yang pertama soal tujuannya dan caranya. Sesuatu dikatakan baik kalau tujuannya baik dan caranya baik. Ingat ini, dua hal yang harus tidak boleh bertentangan. Tujuan mesti baik dan juga caranya juga harus baik. Baru suatu dikatakan itu baik kalau tujuannya baik dan caranya baik. Karena kadang-kadang tujuan kita baik tetapi kita tempuh dengan cara yang tidak baik. Misalnya orang nyontek, tujuannya untuk mendapat nilai, itu bagus tujuannya, tetapi dengan cara nyontek ya tidak bagus. Kadang-kadang juga misalnya mau makan, tujuannya untuk menghidupi diri atau keluarga, tetapi dengan cara korupsi atau dengan cara mencuri, itu tujuannya tidak baik. Maka kalau kita mau dapat nilai yang baik, ya kita juga gunakan cara yang baik, yaitu dengan belajar. Kalau kita mau hidup baik, ya maka kita juga tempuh dengan cara-cara yang baik, dengan cara bekerja misalnya. Nah, ini dua hal yang tidak bisa kita lupakan. Bacaan sabda Allah hari ini mengingatkan kita akan dua hal, tujuan dan cara yang harus ditempuh sebagai murid Kristus. Kita mulai dulu dengan tujuan. Sebenarnya tujuan kita sebagai murid Kristus ada pada bagian akhir dari sabda Allah hari ini. Tujuan kita yaitu membuat orang menjadi bertobat. Di dalam Injil tadi dikatakan mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Itu tujuan kita sebagai murid Kristus.
Kemudian selanjutnya mengusir banyak setan. Dan yang terakhir, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Maka ini menjadi tujuan kita sebagai murid-murid Kristus, orang-orang yang dipanggil, yakni membuat orang bertobat. Maka pertama-tama kita juga mesti bertobat. Yang kedua, mengusir setan, karena setan-setan itulah sumber dosa yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, menyembuhkan orang, mengoles orang dengan minyak. Tidak berarti bahwa kita memberikan minyak kepada orang, tetapi lebih intinya menyembuhkan orang. Menyembuhkan bukan hanya dalam sakit fisik, tetapi juga sakit mental, sakit rohani, karena banyak penyakit muncul justru bukan karena sekedar fisik, tetapi dari penderitaan yang dialami, sakit pikiran, begitu banyak pikiran yang dialami. Oleh karena itu kita diminta untuk menjadi penyembuh, bukan membawa penyakit. Karena seringkali kita juga bisa menjadi pembawa penyakit bagi banyak orang. Dengan kata-kata bisa menyakiti hati orang. Dengan tindakan bisa menyakiti hati orang. Dengan berbagai macam hal pada diri kita, kita bisa membawa penyakit bagi orang. Nah, justru yang kita sebagai murid Kristus diajak untuk menjadi penyembuh bagi banyak orang. Membuat orang merasa sukacita, membawa kegembiraan bagi orang. Itulah sebenarnya Injil, Evangelion, kabar sukacita bagi orang lain. Dengan demikian, kita bukan membawa penderitaan, bukan membawa penyakit, tetapi penyembuh bagi orang. Nah, tujuan ini bagaimana caranya supaya orang itu bisa bertobat, dan tentu saja juga diri kita bertobat, kemudian mengusir setan-setan, dan yang ketiga itu menjadi penyembuh bagi orang. Ini dalam bagian-bagian awal dari apa yang disampaikan dalam sabda Allah hari ini. Pertama, Yesus memanggil murid-murid, kemudian mengutus mereka berdua-dua. Nah, kita pun sebenarnya juga, ini yang bagian pertama, kita semua dipanggil dan diutus oleh Allah, oleh Yesus. Kemudian diberi kuasa atas roh-roh jahat. Ingat, ketika kita dibaptis, kita semua sudah dipanggil, kita semua, kemudian ketika dibaptis itu kita juga diutus menjadi pewarta. Nah, ketika dibaptis kita dipersatukan dengan Allah, dipersatukan dengan gereja, dan diberi tiga tugas Trimunera Christi, 3 tugas Kristus, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Tugas imam itu untuk menguduskan, sebagai nabi untuk pewarta, dan sebagai raja untuk memimpin atau menggembalakan. Ini 3 tugas yang kita emban sebagai murid-murid Kristus. Dan dalam tugas-tugas itu kita sudah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Maka kita tidak perlu takut lagi untuk hal-hal yang mistis-mistis yang berbau. Kita tidak perlu lagi takut dengan setan karena ada Tuhan yang melindungi kita. Kemudian ketika menjadi pewarta, dalam tugas itu Yesus pun memberikan petuah, yakni tidak membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Kenapa harus bawa tongkat? Itu untuk menjadi penuntun dalam perjalanan, bisa untuk mengusir binatang-binatang liar. Dan yang kedua, roti pun tidak dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Ini semua sebenarnya bagian supaya kita bisa betul-betul konsen kepada apa yang menjadi tujuan kita sebagai murid Kristus. Jangan sampai kita justru disibukkan, justru memikirkan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, bekal-bekal atau harta benda yang kita miliki. Tetapi kita betul-betul concern, fokus pada apa yang menjadi tujuan sebagai murid Kristus. Setelah itu Yesus masih terus melanjutkan bagian yang ketiga. Yesus memberi pesan, tinggallah di suatu tempat kalau kamu diterima. Dan kalau tidak diterima dan tidak didengarkan di tempat itu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu pada kaki sebagai peringatan bagi mereka. Nah, soal beriman ketika kita sudah menjadi pewarta, sudah mengambil tugas sebagai imam, nabi, dan raja yang menguduskan, mewartakan, dan memimpin atau menggembalakan, kemudian kita tidak terima, itu sebenarnya iman itu adalah suatu kehendak bebas, suatu yang bukan paksaan. Nah, ketika ada yang tidak menerima kita, jangan sampai kita paksakan. Tapi itu menjadi tanggung jawab bagi orang itu. Sehingga dikatakan tadi, kebaskanlah debu pada kakimu, dan itu menjadi peringatan bagi mereka.
keimanan kita tidak bisa paksakan kepada orang lain. Sehingga banyak hal dalam diri kita itu menjadi sebagai dorongan atau kehendak bebas. Nah, ini yang menjadi istimewa pada manusia. Kita diberikan oleh Allah kehendak bebas untuk bisa juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, keselamatan merupakan suatu tawaran kepada manusia. Tinggal manusia apakah memilihnya atau tidak. Nah, keselamatan pun tujuan yang diberikan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya juga adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Oleh karena itu, kita diminta untuk memilihnya. Bukan karena kita diiming-imingi sesuatu, bukan karena dipaksa, tetapi karena betul-betul dari kesadaran diri kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, kaum muda, dan adik-adik sekalian, ini yang menjadi inspirasi dari sabda Allah hari ini. Tujuan kita menjadi orang beriman, menjadi murid-murid Kristus, untuk mewartakan sabda Allah, kabar gembira, sukacita, agar orang bertobat dan bisa diberikan keselamatan. Yang kedua, kita membawa kesembuhan kepada orang, bukan membawa penyakit dan penderitaan. Yang ketiga, kita tidak usah takut. Kita mampu mengusir roh-roh jahat karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Sehingga kita bisa mengalahkan hal itu dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Sang Sumber yang memberikan kuasa itu kepada kita. Nah, cara yang ditempuh untuk itu adalah dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai kita menggunakan juga cara-cara yang tidak baik. Semoga sabda Allah hari ini memberikan inspirasi bagi kita untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati, dan suatu saat kelak kita semua dipersatukan bersama dengan Allah Bapa di surga, dan kita semua diberikan kebahagiaan abadi. Tuhan memberkati. Kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk sabda yang Kau berikan kepada kami. Semoga sabda ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami sebagai murid-murid Kristus. Dan melalui sabda ini kami dikuatkan untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi pewarta-pewarta-Mu, membawa kesaksian dalam kehidupan kami. Agar banyak orang bertobat, kami pun juga semakin bertobat, dan juga kami bisa membawa sukacita dan tidak membawa penderitaan bagi banyak orang. Dampingilah kami selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami, sampai kami menemukan dan sampai kami bisa tiba di tempat yang Engkau berikan dan telah Kau sediakan bagi kami, yakni kerajaan surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, semuanya dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Lotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Junarto. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.